apa? Bahwa kita untuk hidup sehat, kita tidak bisa mengabaikan pola hidup dan pola makan yang baik. Itu yang teman-teman harus ingat ya, bahwa kita jangan sampai istilahnya, pokoknya aku begini, itu kan untuk nanti kalau orang yang udah tua. Baru kalau aku masih muda, semaunya makan, semaunya hidup, itu yang akan dirasakan setelah umur mulai 30-40 tahun, mulai muncul penyakit-penyakit yang ada. Karena itu saya cuma tekankan jangan sampai teman-teman salah pengertian bahwa untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita mulai dari muda. Sudah harus istilahnya pola makan dan pola hidup kita itu harus dijaga. Nah, ini yang tidak saya lakukan. Saya tidak lakukan ini karena saya itu praktek dari muda. Saya praktek dari lebih kurang jam siang ya, dari lebih kurang jam 1, pulang sampai rumah udah jam 12 malam, jam 1 malam. Akhirnya yang saya lakukan itu Senin sampai Sabtu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kalau ada waktu, saya tidak bisa lagi untuk berolahraga karena males. Akhirnya saya inginnya istirahat atau jalan-jalan. Jadi nggak ada waktu untuk olahraga dan sebagainya. Itu padahal itu salah satu faktor yang penting juga untuk membuat tubuh kita sehat. Maka itu janganlah kita lupakan pola makan dan pola hidup. Pola makan tentu yang kita perhatikan adalah kayak gizi makro, gizi mikro. Gizi makro pasti teman-teman sudah tahu, banyak yang sudah tahu, yaitu kayak karbohidrat, protein dan lemak-lemak, tapi yang kita utamakan adalah yang tidak jenuh. Nah, untuk gizi mikro juga kita nggak boleh melupakan. Ya, itu apa? Seperti vitamin dan mineral. Tapi juga kita jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Nah, itu aja yang saya ingin tekankan sebelum saya sharingkan apa yang saya alami. Sebenarnya saya mengalami mulai gejala kepikunan itu di tahun 2010. Tahun 2010 itu saya awalnya hanya mulai merasakan agak sedikit aneh kalau saya bicara dengan seseorang atau untuk ingat sesuatu, saya mulai kok gampang lupa ya. Nah, awal-awal itu saya nggak memperhatikan. Saya terus terang, saya nggak terlalu memperhatikan. Apalagi memang kesibukan saya yang padat ya. Saya pikir ya mungkin dengan usia saya udah 50-an, mungkin ya pasti ada degeneratif, kerusakan atau kemunduran dari otak. Ya, wajar-wajar saja sih kalau sedikit-sedikit itu istilahnya lupa. Tapi di tahun 2011 yang membuat saya agak syok. Awal-awalnya saya begini. Saya diundang oleh seorang rekan atau kenalan saya, seorang dokter kandungan. Dokter kandungan ini mengundang saya untuk ke sebuah acara. Nah, sebetulnya saya sangat segan sekali, tapi karena sudah 3 kali diundang, akhirnya saya sangat tidak enak. Oke, saya bilang oke dok, saya datang. Itu dalam suasana, kemudian di situ saya pun dalam keadaan ngobrol, bercanda. Ternyata saya diharuskan untuk lakukan tensi, pakai tensimeter digital yang ada kertasnya. Dia jadi setiap yang lakukan tensi itu pasti keluar struk kayak kertasnya itu. Waktu saya lihat struknya itu, kertasnya itu, saya kaget. Tekanan atas saya sistol 168, diastolnya 101. Saya kaget sekali. Kenapa? Saya tuh seingat saya nggak pernah hipertensi. Waktu saya muda malah saya cenderung ke hipo, tekanan darah saya rendah. Makanya saya sampai nggak percaya, saya bilang, bisa diulang lagi, tolong diulang lagi untuk pemeriksaannya. Akhirnya dikasih ulang lagi, memang nggak beda jauh. Dari situ, nah saya sempat konsultasi ke
internis, dan akhirnya saya periksa darah semua. Nah, di situ saya baru tahu kolesterol saya tinggi, LDL saya tinggi, darah saya kental. Nah, di situ kalau teman-teman mau tahu, saya mulai di tahun itu yang sangat saya rasakan adalah kepikunan saya. Pada saat saya parkir mobil, saya pernah lupa. Memang saya saat itu belum ngeh sekali bahwa saya ini sudah mulai kepikunannya parah. Jadi saya anggap biasa, saya udah parkir mobil, saya biasa masuk ke mall. Waktu mau pulangnya, kok saya bisa nggak inget tadi di lantai berapa saya masuk, dari pintu mana saya masuk. Saya tidak ingat sama sekali. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang mengagetkan buat saya, karena istilahnya dari muda, seumur hidup mulai saya membawa mobil, saya nggak pernah mengandalkan supir. Jadi saya segala sesuatu saya harus pikir sendiri, parkir di mana, nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Jadi itu yang membuat saya aneh. Kayaknya saya tadi pada saat saya masuk, saya masih berusaha. Biasanya saya lewat, saya langsung ingat ini di lantai berapa. Apalagi kalau lantai itu saya pernah sekali atau 2 kali, beberapa kali lebih pasti saya ingat. Nah, ini saya sama sekali ingat. Padahal mall yang bukan baru, mall yang udah sering saya datangi, cuma memang waktu parkir kan nggak selalu di situ, nggak selalu di lantai itu. Itu yang membuat saya mulai shock. Saya berpikir ini ada sesuatu yang tidak beres dengan otak saya. Apa ini? Nah, teman-teman harus tahu. Maaf sebelumnya ya. Jadi pada saat itu memang saya terbukti. Saya mengalami selain demensia, kepikunan, LDL kolesterol saya tinggi, osteoporosis, hipertensi, GERD. Nah, kalau teman-teman bingung dong, kok dokter bisa nggak tahu sih sampai tensi dokter bisa begitu tinggi? Nah, ada ceritanya lagi, yaitu saya itu sudah beberapa tahun tidak pernah mengukur tensi. Kenapa? Karena pembuluh darah saya itu lagi sedang gampang atau rapuh, mudah pecah. Jadi pada saat saya tensi, cukup 2-3 kali tensi aja, apalagi kalau saya pakai tensimeter yang digital. Itu kalau tensimeter digital, saya nggak bisa 1 kali tensi, saya harus beberapa kali tensi untuk melihat perbandingannya. Jadi kalau saya tensi beberapa kali, udah mulai kelihatan pecah. Jadi tangan saya ini seperti bergaris-garis seperti dikerokan apa-apa itu. Saya pernah 1 hari memakai tangan lengan pendek, saya berjalan, saya nggak ngeh itu. Ada orang yang dia bingung liatin tangan saya, mungkin dia merasa aneh. Ini orang, ini ibu kenapa ya itu tangannya bekas dicakar, karena dia lihat tangan saya yang lain enggak seperti itu, yang kanan enggak. Ini apa? Habis dicakar atau habis apa ya? Nah, saya baru saya baru kayak sadar. Oh, dia lagi ngeliatin. Oh iya ya, tangan saya kenapa jadi begini ya? Nah, kebetulan tensi saya saat itu selalu normal. Kalau saya tensi normal, memang nggak setiap hari saya tensi ya. Waktu itu berapa hari atau seminggu 2 minggu saya baru tensi sekali-sekali. Itu karena itu saya percaya diri, makanya saya tidak mau tensi lagi. Setelah sekian tahun, ternyata pada saat saya di acara ini saya kaget. Ternyata kok mendadak tensi saya sedemikian tinggi. Ini yang membuat saya agak kaget juga. Nah, dengan pemeriksaan ini semua, ternyata pembuluh darah saya begitu gampang mudah rapuh, tensi saya tinggi, kolesterol tinggi, LDL tinggi, kemudian saya sering vertigo. Nah, salah satu yang sering muncul belakangan itu saat-saat mulai parah itu, saya sering vertigo, terutama di tempat praktek. Saya
praktek itu memang kan dari siang, dari jam 1-an sampai malam. Nah, sekitar sore, kalau saya udah praktek beberapa jam, mungkin saya agak capek dan saya selalu pakai masker. Mungkin itu juga mengurangi kadar oksigen saya. Nah, itu saya mendadak muncul vertigo. Kalau saya telat minum obat vertigo, saya udah telat sebentar aja, saya telat. Maka di dompet saya selalu harus ada yang namanya obat untuk vertigo. Kalau saya telat, saya udah nggak bisa praktek lagi karena pasien itu saya harus batalin semua, muter semua. Nah, inilah yang istilahnya sebetulnya waktu itu saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti bahwa vertigo itu juga salah satu tanda. Itu mengarah gejala ke stroke saya. Karena apa? Ternyata vertigo itu terjadi, untuk saya ya, vertigo itu terjadi karena memang penyebab vertigo itu banyak. Tapi untuk saya, vertigo itu terjadi karena aliran darah ke otak saya itu yang sangat tidak bagus. Karena buktinya sekarang, saya boleh dikata hampir tidak pernah vertigo. Nah, ini yang membuat saya waktu itu sempat jujur ada kekhawatiran, shock, stres. Kenapa? Pada saat saya menyadari bahwa saya itu mengalami demensia, di mana saya untuk bicara dengan seseorang, saya sebagian besar saya nggak bisa ingat apa sih sebenarnya yang dia bicarakan, saya nggak nangkep. Untuk istilahnya menghafal satu ayat di Alkitab saya pun sudah sangat sulit. Untuk menyebut nama pasien yang baru saya baca di kartu status yang suster saya sudah siapkan, hanya beda 1-2 menit, saya lupa namanya. Itu pun bukan pasien baru, pasien lama. Padahal dulu pasien ini misalnya saya di luaran mendadak ketemu, saya bisa menyebut nama dia. Lah, ini baru 1-2 menit saya lihat di kartu status saya, dan 1-2 menit kemudian saya mau memanggil nama dia, saya nggak ingat. Pada saat seperti itu, saya bicara dengan anak saya yang dokter. Saya tanya, ini kayaknya saya demensia. Menurut kamu di dunia kedokteran, apa obatnya? Ada obatnya apa untuk demensia? Ini kelihatannya mami demensia seperti ini, apa obatnya? Dan dijawab oleh anak saya, nggak ada. Saya kaget betul-betul, tidak ada. Memang sampai hari ini obat untuk menyembuhkan ya teman-teman, saya ingin katakan untuk menyembuhkan, bukan mencegah. Kalau mencegah katanya ada memang untuk demensia. Kalau teman-teman mengerti yang namanya menyembuhkan dan mencegah tentu berbeda. Misalnya orang ini punya tingkat kerusakan selnya misalnya sudah 80%. Kalau dia mengalami kesembuhan, itu misalnya menjadi tingkat. Nah, itu mengalami kesembuhan walaupun mungkin tidak 100%. Tapi kalau mencegah berbeda. Kerusakan tingkat misalnya 50%, di tingkat 50%. Hanya diusahakan supaya jangan lebih naik jadi 60 atau ke 80%. Tapi untuk menjadi ke 10-20 nonsen. Nah, itu dia. Pada saat saya dengar anak saya bilang tidak ada obat, saat itu saya jujur saya shock. Kenapa? Karena saya berpikir, ini logika saya. Kalau tidak ada obatnya, kalau hanya mencegah, belum tentu itu bisa. Belum tentu. Berarti kemungkinan saya pun akan semakin parah. Kalau semakin parah, apa yang akan terjadi? Saya sudah membayangkan untuk nama pasien yang baru saya lihat. Hanya beda 1-2 menit. Saya tidak bisa lagi menyebut. Apalagi semakin parah. Saya yakin
kemungkinan besar nanti suatu saat saya nggak akan ingat siapapun, termasuk keluarga saya, anak saya. Itu yang jujur saya takut banget dan membuat saya stres. Nah, di sini saya ya nggak ada ya, karena seperti itu saya tidak tahu yang namanya suplemen. Waktu itu saya tidak tahu, saya tidak, karena kalau memang mau ini jujur banyak dokter yang tidak tahu dan tidak pernah dengar. Nah, kalau saya boleh kasih lihat ini ya, kelihatan ya bukunya ya. Oke. Nah, kelihatan Cesiari. Oke. Ya, saya juga ada. Oke. Nah, udah beli Cesiari. What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. Ini saya dikasih hadiah dari seorang rekan teman saya. Waktu itu saya juga sempat merasa agak aneh ya, ini buku ya, judulnya ya, seorang dokter, penulisnya seorang dokter. Nah, dokter ini sebenarnya, ini sikap dokter ini itulah rata-rata para dokter. Tidak pernah percaya yang namanya nutritional supplementation. Nah, di sini mungkin saya ingin tekankan sedikit ya, bahwa buat saya memang SOP UTSU itu mungkin izinnya itu di BPOM itu bukan sebagai suplemen, tapi sebagai makanan, ya. Tapi pengertian saya bahwa yang namanya suplemen itu adalah tambahan di luar makanan kita yang sehari-hari. Jadi tambahan yang bisa memberikan membantu untuk kesehatan kita. Nah, buat saya SOP UTSU ini adalah tambahan juga, suplemen juga, walaupun untuk istilah BPOM bukan di situ, tapi ini adalah tambahan nutrisi. Jadi pengertian saya adalah nutrisi tambahan ya. Nah, jadi teman-teman tahu apa yang Dr. Ray ceritakan di bukunya. Nanti teman-teman bisa beli, yang penasaran boleh beli gitu. Di sini Dr. Ray ini dia bercerita bahwa dia itu seorang dokter yang sangat tidak percaya dengan yang namanya nutritional supplementation. Itu setiap pasien yang datang yang selalu minta advice dia mengenai kalau mau minum seperti ini, dok, saya boleh nggak minum nih, misalnya vitamin atau mineral, dia selalu berkata, itu lu cuma buang-buang uang, percuma, lu cuma membuat urin lu lebih mahal saja. Nah, kenapa Dr. Ray berkata, memang untuk dokter istilahnya graduating physician itu hanya mungkin tidak lebih dari 6% yang pernah istilahnya dapat formal training in nutrition, itu tidak lebih dari 6%. Jadi sebagian besar itu tidak mengerti. Tidak mengerti. Ini kata Dr. Ray ya, bukan kata saya ya, sorry, baca di bukunya Dr. Ray. Nah, makanya Dr. Ray akui bahwa dia sendiri juga tidak pernah mengenal atau tidak pernah mengerti mengenai nutritional supplementation ini. Maka dia selalu berkata tidak ada gunanya. Selalu berkata tidak ada gunanya. Nah, Dr. Ray sendiri kalau tidak mengalami secara pribadi, dia tidak akan mungkin bisa percaya. Ini terjadi dengan istrinya. Istrinya itu mengalami penyakit namanya fibromyalgia. Fibromyalgia ini adalah memang penyakit yang istilahnya seumur hidup. Dr. Ray bukan nggak tahu, dan dia harus membawa istrinya berobat ke spesialis untuk menangani fibromyalgianya. Otomatis dikasih obat, terus makan terus. Tapi semakin lama,
semakin lama, semakin keadaan istrinya bukannya membaik. Bahkan timbul lagi penyakit lain. Bahkan istrinya pernah sampai mengalami namanya radang paru atau pneumonia akut yang parah. Setelah itu juga dia mengalami yang namanya alergi, ya, asma. Semua penyakit yang makin timbul pasti akan diberi lagi obat, tambahan obat. Apa yang terjadi? Dokter Ray melihat dengan matanya sendiri. Ternyata semakin hari istrinya semakin parah, bahkan sampai tidak bisa bangun dari ranjang, hanya mampu bangun 2 jam. Itu dalam keadaan siapa? Istrinya ini masih muda, bukan sudah nenek-nenek yang sudah 70 tahun. Anaknya pun masih kecil-kecil. Ini yang membuat Dr. Ray merasa, jujurnya merasa putus asa. Padahal istrinya menikah dengan Dr. Ray mengharapkan kesehatan dia semakin membaik karena punya suami dokter. Ternyata Dr. Ray tidak bisa mengatasi problem kesehatan istrinya. Karena itu Dr. Ray sempat putus asa, tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan buat istrinya. Dia sudah kemana-mana juga, konsul ke beberapa dokter. Sampai suatu hari datanglah seorang teman keluarganya yang bercerita kepada istrinya bahwa suaminya juga mengalami yang namanya pneumonia. Nah, penyakit yang sama yang diderita oleh istri Dr. Ray. Karena itu teman dari keluarganya ini tanya, mau nggak kamu coba deh, mau nggak kamu coba dengan ini nutrisi. Ternyata istrinya tahu banget kelakuan suaminya ini yang selalu mengatakan tidak ada guna. Kalian itu cuma istilahnya cuma dibohong-bohongin aja. Saya mengerti sekali loh. Belum lama, kira-kira mungkin bulan kemarin ya, berapa minggu yang lalu, saya itu mendengar dari video loh, seorang dokter, dan dokter itu sering muncul di video, dan dia berkata apa? Tidak ada gunanya, istilahnya tidak ada gunanya kalau kalian tuh makan makanan begini tuh, suplemen tidak ada gunanya. Jadi saya mengerti ya, kenapa? Seperti Dr. Ray katakan, dia tidak pernah memberikan sedikit pun waktu untuk mengevaluasi hasil studi secara ilmiah loh. Semua istilahnya nilai suplementasi bagi kesehatan. Jadi mereka menganggap pokoknya begitu baca ini Allah sudah menjudge negatif. Sayangnya itu. Nah, untungnya saya tidak sampai separah itu. Kalau saya sampai separah itu, rasanya saya mungkin sudah semakin parah. Ya, keadaan saya sudah semakin parah. Jadi pada saat saya tahu keadaan saya seperti ini, awalnya saya terpaksa harus minum obat. Terpaksa. Tapi pemikiran saya, logika saya berpikir, coba bayangkan, yang rutin aja, darah kental, hipertensi, obat-obat hipertensi, semua itu harus saya minum. Tidak bisa dilepas itu. Bahkan kayak obat hipertensi, banyak yang karena tidak bisa merubah pola makan, pola hidup, yang tadinya misalnya dia minumkan desartan silexetil yang minim dosis paling kecilnya 8,
nanti mungkin nggak tahu setahun atau berapa naik menjadi 2 kali lipat. Nah, ini yang bisa terjadi kalau dia tidak bisa merubah pola makan dan pola hidup. Saya ini termasuk orang yang bukan mempunyai bisa merubah pola makan dan pola hidup saya dengan baik. Saya terus terang, tidak. Kalau saya bisa punya pola makan dan pola hidup yang baik, saya nggak mungkin punya penyakit yang demikian banyak. Jadi, cuma waktu itu saya berpikir, kalau saya minum obat demikian banyak selama bertahun-tahun, bagaimana risiko dengan ginjal dan liver saya? Nah, inilah yang kenapa yang membuat saya sampai berpikir, kalau ada alternatif lain yang bisa membantu ya, teman-teman saya tekankan sekali lagi, membantu. Jangan teman-teman berpikir seperti gini loh. Jangan teman-teman berpikir, oh, jadi ini ternyata Suba bisa untuk pasien hipertensi loh. Wah, kita tidak usah makan obat hipertensinya, kita makan Suba aja. Tidak bisa seperti itu. Teman-teman harus terkontrol. Dalam arti, untuk obat, teman-teman tidak bisa sembarangan menghentikan obat. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, hari ini hampir boleh dikata saya tidak minum obat-obat kimia anorganik. Yang saya maksud kimia anorganik itu obat-obatan dari dokter. Karena obat itu rata-rata sintetis, tidak organik. Ini yang saya tahu. Segala sesuatu yang sifatnya yang sintetis tidak dipakai jangka panjang tidak akan baik sebenarnya buat ginjal liver kita. Maka kenapa saya mencoba memungkinkan. Nah, ini sebenarnya saya juga sebetulnya dalam keadaan dipepet istilahnya. Dr. Ray pun sama, istrinya dipepet, ya kan? Kalau kita tidak mengalami dipepet gitu, apa saya mau? Belum tentu. Sorry, mungkin orang menawarkan juga saya langsung gini, alah, sudah, sorry, saya nggak percaya deh. Nggak percaya dengan Anda, ya. Kemudian, yang menjadi pemikiran saya untuk memilih produk pun, saya harus memilih yang sifatnya organik. Karena organik itu lebih bisa diterima oleh tubuh kita. Dan sifatnya lebih aman bagi ginjal dan liver saya. Makanya kenapa setiap produk yang dikenalkan saya, yang saya pertama sering tanya adalah, produk kamu organik kan? Apalagi di mall, sering sekali. Iya, Bu, ini organik, Bu. Kamu kalau organik, mesti istilahnya kamu harus jujur ya, nggak boleh. Karena saya ini, dalam istilahnya kalau saya cocok produk kamu, saya itu akan pakai dalam jangka panjang loh. Bukan hanya pakai mungkin sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tidak. Kalau saya lihat itu produk memang masuk di akal dan bisa, ternyata saya cocok, kemungkinan saya akan minum dalam jangka panjang. Apa yang terjadi kalau ternyata itu juga tidak organik? Karena itu, saya tanya, punya sertifikat organiknya enggak? Nah, ini dia. Tidak punya. Tidak punya. Makanya, kenapa saya Suba Utsu saya berani minum? Karena punya sertifikat organik. Kalau tidak punya sertifikat organik, sorry, saya pun tidak mau minum. Nah, jadi itulah yang selalu saya tekankan. Untuk selalu saya mencari segala sesuatu itu yang organik. Saya tidak akan mencari yang tidak organik. Akhirnya saya memang kenal pertama kali produk. Waktu itu saya minum, setelah
Itu betul. Saya kelihatan di pribadi saya suatu perbaikan-perbaikan. Memori saya pun membaik. Itu saya harus akui. Memori saya membaik. Tapi aneh, setelah beberapa tahun, memori saya seperti stagnan. Ini yang membuat saya bingung juga. Jadi gini, kalau saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Dulu kan saya bilang, waktu saya lagi parah, nama pasien yang baru dilihat aja, saya mau nyebut, karena saya pindah posisi dari tempat, misalnya kayak duduk saya ini tempat meja tulis saya, di praktek saya. Saya pindah ke dental unit, dental chair saya mau sebut nama itu orang, nggak bisa, lupa. Nah, pada saat memori saya membaik, saya mulai bisa mengingat. Saya bisa menyebut nama dia. Tapi, kalau misalnya ada pasien saya yang punya, contohnya ada pasien saya punya 4 anak. Itu mereka dari kecil, dari umur berapa, 5-6 tahun mereka sudah datang berobat. Mamanya selalu bawa 4 anak. Tapi mulai belasan tahun, mamanya mulai lepas, suruh datang sendiri atau dianterin oleh pembantu atau siapanya, susternya. Nah itu saya masih agak sulit. Misalnya 4 anak ketiga yang datang, saya mau menyampaikan sesuatu kepada kakaknya yang paling besar. Saya mau sebutin nama kakaknya, itu saya masih ngerasa. Tapi nama dia saya nggak lupa. Nama dia saya tidak lupa. Tapi mau menyebut nama kakaknya, itu saya masih lupa. Kalau sekarang, 4-4-nya, rata-rata saya sudah bisa ingat semua. Dan saya bisa menghafal jauh lebih baik. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Pada saat itu, beberapa tahun kemudian, saya juga bingung kenapa saya stagnan. Saya kayak sesuatu yang berhenti. Nggak berkembang lagi. Nggak ada perkembangan yang membaik lagi. Sampai suatu hari, saya dikenalkan SOP. Padahal SOP 100 ya waktu itu, 2019. SOP 100 waktu itu dikenalkan. Saya tidak mau. Karena saya pikir saya nggak perlu lagi. Jadi yang mencoba datang ke rumah saya berkali-kali, sampai berapa bulan, dia coba datang. Ini kebetulan sekali saya ini, ya itu kenalan lah ya, teman dari saudara saya. Berkali-kali menawarkan untuk datang bertemu, terus terang saya tidak mau. Memang juga saya sibuk dengan praktek saya. Apalagi saya tidak tertarik dengan produknya. Nah, jadi saya bilang saya tidak ada waktu untuk bertemu. Saya memang sibuk juga. Sampai akhirnya karena sesuatu peristiwa, akhirnya saya terpaksa menerima, saya tekankan kata terpaksa, menerima seseorang yang memperkenalkan. Dan pada saat itu saya merasa, oh seperti ini, karena dikasih coba. Dan saya saat itu, setelah orang tersebut pulang, saya berikan kepada saudara saya. Saya bilang, ini ada produk baru ya, kelihatannya saya tertariknya kenapa? Katanya ini punya regenerasi sel. Nah, mengenai regenerasi sel, saya terus terang belum pernah mendengar produk yang punya kemampuan regenerasi sel, dan ini dalam bentuk paten fungsi. Saya belum pernah. Makanya kenapa jadi akhirnya tapi saya jujur bilang ke saudara saya tidak mau member. Saya tidak tertarik, apalagi
jalanin bisnisnya. Saya bilang, saya sibuk dengan praktek saya. Jadi saya bilang, saudara saya, mendingan kalau kamu mau, silakan kamu yang member. Saya tidak mau member. Nah, saya cuma mau sebagai user. Ternyata setelah saya coba beberapa bulan, saya mulai memperhatikan kemampuan daya ingat saya semakin membaik. Ini yang membuat saya tertarik dengan produk ini, dengan SOP. Dan karena itu saya mau mempelajarinya. Saya ingin mempelajari lebih dalam. Ini produk sebenarnya, karena saya belum pernah dengar tentang kemampuan regenerasi sel. Karena gini loh, kalau kita tahu yang namanya regenerasi sel, semua juga pasti bisa terjadi. Bisa terjadi dengan kita makan apa, nutrisi, kayak protein, itu membangun sel. Jangan perlu juga tentu multivitamin, multimineral dan sebagainya. Nutrisi yang lengkap, yang baik, itu pasti juga membangun. Tapi teman-teman harus ingat satu hal. Saya ambil contoh ya, ini mengenai penelitian yang dilakukan di Washington University. Mereka sedang lakukan penelitian terhadap atau NK cell. Kenapa? Karena NK cell ini ternyata punya keistimewaan. Kalau teman-teman mau tahu, saya nih dokter, saya hampir belum pernah dengar NK cell. Pernah, tapi bukan dari kuliah atau apa ya, dari luaran seperti itu. Itu pun hanya sepintas. Ternyata bukan saya saja, banyak sekali dokter-dokter yang juga mungkin hanya mendengar nama NK cell. Mungkin sekarang ini istilahnya semakin populer. Kalau beberapa tahun yang lalu rasanya belum sepopuler sekarang, karena apalagi nih teman-teman selalu istilahnya memperkenalkan ini loh ada NK cell. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak apa keistimewaan NK cell ini? Ternyata sekarang ini Washington University saja sedang mengembangkan riset untuk yang namanya imunoterapi. Imunoterapi ini adalah terapi untuk pasien kanker yang istilahnya mungkin sudah kemo, udah nggak bisa, udah nggak berhasil karena indeks angka kansernya naik terus. Akhirnya diusahakan dengan imunoterapi. Nah, ternyata imunoterapi ini berbasis banyak, ada beberapa yang saya tahu kayak berbasis sel limfosit T ada. Ternyata Washington University sedang mengembangkan ke NK cell. Karena NK cell ini lebih menjamin, istilahnya mereka melakukan riset itu lebih kelihatan hasilnya lebih baik dan lebih aman dibandingkan limfosit tidak menimbulkan badai sitokin. Jujur tidak bisa seperti induksi akar dengan interleukin 8 itu akan membuat untuk membunuh. Nah, kalau teman-teman baca khusus kan interleukin interferon gamma yang istilahnya akibat kalau tanpa eksekusi itu NK ini, saya pikir ini adalah tentu riset dari mereka, para profesor AFC di Jepang itu menemukan istilahnya
formula atau rasa, sehingga kan gampang dan kesalahan itu ada sesuatu yang encasel kita kan dia baca di sel garda nggak tahu sel imun memang banyak yang untuk membunuh sel kedua sel baca dia bisa istimewa karena sel kanker itu sel yang sangat cerdas. Dia bisa sembunyi, tidak bisa menemukan, tapi dibohongi. NK saya bisa seperti itu luar biasa sekali. Ini yang semakin dia semakin tertarik. Jadi ya begitu share ke teman-teman saya bukan apa-apa, mungkin saya termasuk sebenarnya kalau teman-teman artinya saya ini sebetulnya saya tapi karena sebetulnya suka dipublikasikan ya, ngisi salah berkata kepada saya dekati tadinya untuk teman-teman dekat-dekat atau kenalan saya aja, tapi saya nggak luas pikir seperti kan oke ya dengan baik karena jujurnya saya bukan dokter jauh pengetahuan jauh ini yang saya ingin sharingkan dan apa yang saya tahu. Nah, jadi itu saya tidak banyak yang sudah pun baru publikasikan itu tahun kemarin 2. Jadi waktu saya baca itu semakin hebat. Kita berharap NK cell akan terapi yang banyak lanjut ya, yang sulit sembuh ya. Tapi kalau arti NK cell yang tapi memang kalau Washington mereka dari kalau itu mengambil kemudian di luar yang tadi leukemia 12 itu sel menjadi sangat membunuh. Nah, sebagai seorang memang tidak memang karena istilah yang mereka di kuliah jadi anak saya yang belum kenal waktunya menangkap sebab seperti ini itu ada kekurangan lainnya saya belum tahu riset ya mengarah tahun 2000 sedang HF yang lalu loh. Ini perusahaan yang luar biasa, inovatif banget. Mereka punya pengetahuan yang baik, yang juga
pun itu kalau teman-teman baca, kalau itu sudah untuk ternyata cancer, itu sudah lanjut. Maksudnya umumnya sudah lanjut. Kalau sudah lanjut, apakah ditolong atau yang besar kemungkinan. Nah, kenapa kalau ini NK cell bagaimana di garda menunggu waktu, mungkin akan begini ya, rumah istilahnya penjahat, kalau keamanan kita, mungkin kita rumah jahat datang dilawan oleh penjahat itu masuk, jadi mereka rumah. Nah, punya security, buru masuk sudah mengobrak-abrik, istilah saya mengobrak-abrik kita, kemudian polisi, tapi ke rumah di dalam karena ini yang saya, kalau maaf ya, kan saya dengan Hazel dia cukup kuat tuh, dan spesifik lagi, artinya sini hanya seperti pokoknya virus pun istilah, tapi kalau NK cell kita bisa teman-teman yang virus ya, COVID sudah nggak ada, udah kita, mari kita ke master, kita ini yang teman-teman harus hati-hati sekali, karena yang teman-teman harus perhatikan, karena kalau 10 kan cara 10.000 yang mana mampu untuk dia akan teman-teman punya tentara dan kemampuan itu kuat, maka dia bisa misalnya membunuh 10.000, punya membunuh 10.000. Virus itu tidak akan merusak organ tubuh kita, karena dia nggak ada kesempatan untuk masuk ke jaringan. Ini perlu dilakukan. Kenapa? Tapi teman, banyak saya lihat ya, kita aja teman-teman harus yang namanya begitu istilahnya kan, NK cell itu bukan begitu gampang sekarang minum langsung, tidak, dia perlu proses. Nah, kenapa saya bilang kalau teman-teman memang bisa atau ini secara kontinu membantu, nanti mungkin
mungkin mengenai seorang teman baik saya ya. Saya juga ini dia penderita kanker prostat, dioperasi saat itu tahun 2016. Singapura, bukan berapa dia dikontrol oleh dicek PSA, ternyata PSA-nya batas. Singapura punya batas dengan Indonesia, batasnya tuh kalau Indonesia batasnya nilai angka sudah 9, dokternya dan teman suruh lakukan yang namanya PET scan. Scan ini apakah ada metastasis cancer organ tubuh? Kita belum, atau tidak ada. Dilakukan yang namanya bulan sekali. Jadi dilakukan 6 bulan NK cell. Jadi teman-teman ini NK cell kalau dirupiahkan kali rupiahin lebih juta, hampir 200. Teman saya harus lakukan setengah tahun sekali. Jadi setiap dia harus lakukan. Pada 2020 teman saya ini cari kan namanya Life Blood adalah yang bisa ya, tapi hanya awal. Nah, ada tanda tangan dekat sekitar liver. Yang anak saya bertanya, ini kenapa ada tanda? Nah, teman saya baru bercerita bahwa dia baru berapa ini mungkin bulan atau berapa itu operasi empedu, operasi empedu bulan masih ada radang. Saya anjurkan uji tadi. Kemudian waktu saya tahu begitu kan ke teman saya bahwa sudah bukan hanya untuk yang sekarang dia ini, tapi juga bisa untuk mengarah ke cancer, untuk mencegah ya. Sekali kalau dia percaya dulu bukan pemeriksaan semua lengkap, hasilnya tadi ya. Nah, sekian batas itu 4. Jadi artinya PSA dia sangat bagus. Akhirnya dia minum terus lah. Berapa minum sampai tahun ini tanggal 20 dia berangkat ke Singapura. Tanggal 21 dia telepon saya dari Singapura. Tanggal 21 Mei dia telepon, dia bilang, ini dokter yang operasi dia kamu beri maksudnya apa yang saya coba dan utsu itu. Kenapa? Ini ternyata hasil lab dokternya
Jadi dia cerita ke saya. Dokternya itu sudah sangat khawatir dengan keadaan teman saya ini karena setengah tidak kontrol. Dokternya kalau sampai kambuh lagi, dokter. Jadi dokternya ternyata PSA-nya sangat. Kemudian ginjalnya berginjal karena mengalami sakit malaria yang parah. Akhirnya kasih obat tinggi dia dokter kamu pun bagus stabil, berarti minum aman. Nah, jadi dokter ini, dokter Singapura ini mengakui bahwa Suba dan minum oleh teman saya selama tahun hari 2 usuk. Saya kan gini membuat dia. Nah, itu yang saya itu juga menguatkan semangat saya. Ternyata dokter pun mengakui dan dokter sampai hari suruh aja nanti setengah tapi cukup dan saja tidak juga. Nah, bandingkan kita coba teman minum 2 subat 6,8 7 juta lah nanti bulan lebih kurang 7 juta 7 juta lebih dikit kali 12 baru 80 juta. Dia berobat hanya suntik 1 tahun hampir 400 juta. Tapi itu pun istilahnya gini, kalau pankreasnya atau ginjal yang nggak bisa, itu kan cuma NK misalnya rahasia nggak, misalnya itu ada nggak, ya nggak ada. Nah, di sini teman-teman bisa berpikir luar biasa. Kan untuk saya yang teman-teman si dokter seperti itu. Ya, oke. Ternyata katanya, iyalah. Kalau kita malah sekarang mukanya kelihatan jujur dia hampir ya beda berapa tahun. Dia juga di cerita naik motor Saudi itu kena COVID. Jadi ke kulit, ke organ yang terutama yang kita nggak pernah tahu degeneratif begitu pasti semakin usia ya semakin tinggi atau semakin tua degeneratif itu mungkin kalau degeneratif semakin banyak, semakin lebih banyak dibandingin regenerasi selnya. Makanya nggak heran kalau nanti kelihatan semakin tua
organ muncul otomatis kita nggak bisa penjelasan dokter kita butuh jadi manfaat apa semua regenerasi sel kita seperti itu. Mungkin mau bertanya, Jerry? Ya boleh. Nah, ini kita ada sama benar-benar ya. Jadi soalnya mesti mengalir benar. Ya, jadi ya. jelas. Jadi Dokter Juliana sebenarnya cukup lama untuk hadiri home talk hari ini, benar luar biasa ya hari ini. Dan awalnya itu dokter itu cuman mau